Assalamualaikum sahabat beriman. Pada saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, selain harus melaksanakan kewajiban-kewajiban saat puasa, namun bagi umat muslim juga dituntut untuk menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, bagi setiap muslim pasti ingin berpuasa di bulan Ramadan ini dengan sempurna. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya teman-teman, agar kita semakin semangat dalam melaksanakan syiar Islam ini. Makan dan minum dengan sengaja. Hal ini merupakan pembatalan puasa yang berdasarkan kesepakatan para ulama. Makan dan minum yang dimaksud adalah dengan memasukkan apa saja ke dalam tubuh melalui mulut. Baik yang dimasukkan adalah sesuatu yang bermanfaat seperti roti dan makanan lainnya, sesuatu yang membahayakan atau yang diharamkan seperti khamr dan rokok, atau sesuatu yang tidak ada nilai manfaat atau bahaya seperti potongan kayu. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Jika orang berpuasa lupa, keliru atau dipaksa, maka puasanya tidaklah batal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasa karena Allah telah memberikan dia makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah menghilangkan dari umatku dosa karena keliru, lupa dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2045. Syekh Albani menyatakan sahih. Yang juga termasuk makanan dan minuman adalah injeksi makanan melalui infus. Jika seorang diinfus dalam keadaan puasa, batallah puasanya karena injeksi semacam ini dihukumi sama dengan makanan dan minuman. Siapa saja yang batal puasanya karena makan dan minum dengan sengaja, maka ia punya kewajiban mengqadha puasanya tanpa ada kafarah atau denda. Inilah pendapat mayoritas ulama. Muntah dengan sengaja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qadha baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qadha. Hadis riwayat Abu Dawud. Syekh Albani menyatakan bahwa hadis ini sahih. Haid dan nifas. Apabila seorang wanita mengalami haid dan nifas di tengah-tengah berpuasa, baik di awal atau akhir puasa, puasanya batal. Apabila dia tetap berpuasa, puasanya tidak sah. Ibnu Taimiyah mengatakan keluarnya darah haid dan nifas membatalkan puasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, bukankah kalau wanita tersebut haid dia tidak sholat dan juga tidak menunaikan puasa? Para wanita menjawab, betul. Lalu beliau SAW bersabda, itulah kekurangan agama wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor 304. Jika wanita haid dan nifas tidak berpuasa, ia harus mengqadha puasanya di hari lain. Berdasarkan perkataan Aisyah, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Berdasarkan kesepakatan para ulama pula, wanita yang dalam keadaan haid dan nifas wajib mengqadha puasa ketika ia suci. Keluarnya mani dengan sengaja. Artinya mani tersebut dikeluarkan dengan sengaja tanpa hubungan jima, seperti mengeluarkan mani dengan tangan dengan cara menggesek-gesek kemaluannya pada perut atau paha dengan cara disentuh atau dicium. Hal ini menyebabkan puasanya batal dan wajib mengqadha tanpa menunaikan kafarah. Inilah pendapat ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalil hal ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, ketika berpuasa ia meninggalkan makan dan minum dan syahwat karena aku. Hadis riwayat Bukhari nomor 1894. Mengeluarkan mani dengan sengaja termasuk syahwat, sehingga termasuk pembatal puasa sebagaimana makan dan minum.
Jika seorang mencium istri dan keluar mani, puasanya batal. Namun jika tidak keluar mani, puasanya tidak batal. Adapun jika sekali memandang istri lalu keluar mani, puasanya tidak batal. Sedangkan jika sampai berulang kali memandangnya lalu keluar mani, maka puasanya batal. Lalu bagaimana jika sekadar membayangkan atau berkhayal berfantasi lalu keluar mani? Jawabnya, puasanya tidak batal. Alasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang telah terbayang dalam hati mereka selama tidak melakukan ataupun mengungkapkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berniat membatalkan puasa. Jika seorang berniat membatalkan puasa dengan sengaja sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, maka puasanya batal, walaupun ketika itu ia tidak makan dan tidak minum. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Dari Umar bin Khattab, Ibnu Hazm rahimakumullah mengatakan, barang siapa pun niat membatalkan puasa sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, maka puasanya batal. Ketika puasa batal dalam keadaan seperti itu, maka ia harus mengqadha puasanya di hari yang lainnya. Jima bersetubuh di siang hari. Berjima dengan pasangan di siang hari di bulan Ramadan membatalkan puasa, wajib mengqadha dan menunaikan kafarah. Namun hal itu berlaku jika memenuhi dua syarat. Satu, yang melakukan adalah orang yang dikenai kewajiban untuk berpuasa, dan dua, bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Jika seorang termasuk orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa seperti orang yang sakit dan sebenarnya ia berat untuk berpuasa namun tetap nekat berpuasa, lalu ia menyetubuhi istrinya di siang hari, maka ia hanya punya kewajiban qadha dan tidak ada kafarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, menurut mayoritas ulama, jima hubungan badan dengan bertemunya dua kemaluan dan tenggelamnya ujung kemaluan di kemaluan bagi orang yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan di waktu hari puasa dengan sengaja dan atas kehendak sendiri bukan paksaan mengakibatkan puasanya batal. Wajib menunaikan qadha ditambah dengan menunaikan kafarah, terserah ketika itu keluar mani ataukah tidak. Wanita yang diajak hubungan jima oleh pasangan atau dipaksa, puasanya pun batal tanpa ada perselisihan di antara ulama mengenai hal ini. Namun yang nanti jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, apakah keduanya sama-sama dikenai kafarah? Pendapat yang tepat adalah pendapat yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, bahwa wanita yang diajak bersetubuh di bulan Ramadan tidak mempunyai kewajiban kafarah. Yang menanggung kafarah adalah si pria. Alasannya, dalam hadis di atas, Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan wanita yang bersetubuh di siang hari untuk membayar kafarah sebagaimana suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa seandainya wanita memiliki kewajiban kafarah, oleh karena itu kafarah dibebankan oleh pada lelaki sebagai mahar. Kafarah yang harus dikeluarkan adalah dengan urutan sebagai berikut ini. Membebaskan seorang budak mukmin yang bebas dari cacat. Jika tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan 1 mud makanan. Murtad saat puasa. Murtad adalah keluarnya seorang dari agama Islam. Misalnya orang yang sedang berpuasa tiba-tiba mengingkari keesaan Allah SWT atau mengingkari hukum syariat yang sudah diajarkan Nabi kepada umat Islam. Di samping batal puasanya juga berkewajiban untuk segera mengucapkan syahadat serta mengqadha puasa. Kondisi gila atau junun pada saat melaksanakan ibadah puasa juga merupakan hal-hal yang membatalkan puasa. Saat hal ini terjadi pada seseorang di pertengahan pelaksanaan puasa, maka puasa yang dijalankan adalah dihukumi batal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kajian ini bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan ganjaran atas orang yang membagikan kebaikan.
Jangan lupa subscribe Forum Majelis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.